Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk melanjutkan bahasan tentang statistika. Masih pada ukuran pemusatan data. Kali ini kita akan membahas tentang modus. Apa itu modus? Modus dari suatu data adalah nilai atau ukuran yang paling banyak muncul atau mempunyai frekuensi paling tinggi. Kita lihat yang pertama, modus data tunggal. Di sini seorang siswa memperoleh nilai sebagai berikut: 6, 7,5, 5, 8, 5, dan seterusnya. Modus data di atas adalah, kita lihat, modus adalah data dengan frekuensi paling tinggi atau data yang munculnya paling banyak. Di situ jelas terlihat yang paling banyak adalah 6, maka modusnya adalah 6. Kemudian yang kedua adalah modus data kelompok. Modus data kelompok dirumuskan dengan tepi bawah ditambah dengan D1. D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kemudian per D1 plus D2. D2-nya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Dikalikan dengan P, P-nya adalah panjang kelas interval. Kita akan coba menghitung nilai modus data kelompok. Tabel berikut adalah nilai frekuensi hasil ulangan 40 orang siswa. Nah, langkah pertama adalah kita pilih kelas modusnya. Kenapa kita pilih kelas antara 57 sampai 61? Karena di sini frekuensinya yang paling tinggi. Jadi kelas modus dipilih dari kelas dengan frekuensi tertinggi. Kemudian D1 ini selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Maka D1-nya adalah 12 dikurangi 7. Kemudian untuk D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Sama dengan 12 dikurangi 9 sama dengan 3 ya. Maka kalian bisa menghitung nilai modusnya sama dengan tepi bawahnya, batas bawah dikurangi setengah, 56,5 ditambah D1. D1-nya adalah 5 dibagi 5 ditambah 3 kali panjang kelas interval antara 57 sampai 61 ada 5 ya. Sama dengan 56,5 ditambah 25 dibagi 8. 25 dibagi 8 berapa? Oke, 3,125. Berarti sama dengan 59,625. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Kita akan menghitung nilai modus jika soalnya bentuk histogram. Oke, bentuknya histogram. Apakah perlu dirubah dulu ke dalam tabel? Tidak perlu. Kalau histogramnya bentuknya tepi bawah dan tepi atas, maka menghitung modusnya sangatlah mudah.
modus sama dengan kelas modus dipilih dari frekuensi paling tinggi, berarti pada batang yang paling tinggi. Maka ini angka 44,5 merupakan tepi bawah. Langsung kalian masukkan 44,5 ditambah D1, 12 dikurangi 8, 4 ya, dibagi D1 plus D2 nya 12 dikurangi 6, 6. Nah, dikali panjang kelas interval. Jika bentuknya tepi bawah dan tepi atas, maka panjang kelas intervalnya adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Berapa hasilnya? Oke, 5 ya. Ini bisa disederhanakan. 2 berarti 44,5 ditambah 2 berapa? 46,5 dia. Oke. Nah, pada contoh yang ketiga masih sama-sama histogram, hanya histogramnya bentuknya lain. Di sini tidak tepi bawah tepi atas, melainkan titik tengah dari masing-masing kelas. Maka harus kita cari dulu berapa batas bawah dan batas atasnya. Kita lihat di sini selisihnya masing-masing 5, dari 65 ke 70, 70 ke 75. Maka di sini panjang kelasnya adalah 5. Nah, kalau kita lihat bata yang paling tinggi yang frekuensinya 10, maka kelas modusnya terletak di sini, di yang frekuensinya 10. Nah, 75 biar di tengah-tengah, panjang kelasnya 5, berarti mulai dari angka berapa? Oke, mulai dari angka 73, 73, 74, 75, 76, 77. Maka karena batas bawahnya itu 73, maka tepi bawahnya adalah 72,5. Jadi modusnya bisa kita hitung 72,5 ditambah D1-nya 10 dikurangi 5 dibagi D2 berarti 10 dikurangi 9 ya, ini D1 dulu ditambah D2 kali panjang kelas intervalnya tadi 5. Ini sama dengan 72,5 ditambah 25 dibagi 6. 25 dibagi 6 berapa? 4. Sisanya 1 ya, berarti 17. Sehingga ini hasilnya adalah 76,67 D. C ya, 76,67. Baik, bagaimana jika menghitung nilai modus? Soalnya dalam bentuk OGIF. Nah, ini sudah tepi bawah dan tepi atasnya. Yang perlu kita cari di sini frekuensi paling tingginya mana? Tuh. Dan frekuensi masing-masing kelas berapa? Frekuensi paling tinggi mungkin bisa dilihat ini. Ya. Di sini yang paling panjang. Kita lihat kelas yang pertama, kalau ini tepi bawahnya 0,5 berarti batas bawahnya 1 ya. 1 sampai 5. Frekuensinya kalau OGIF ini merupakan FK ya. Frekuensi kumulatif 2, kemudian 6 sampai 10, frekuensi kumulatifnya 7,
kemudian 11 sampai 15, frekuensi kumulatifnya 18, kemudian 16 sampai 20, frekuensi kumulatifnya 25. Mungkin cukup sampai sini ya. Ini FK, ini F, berarti F-nya adalah 2, 5, 11, 7. Nah, barangkali hanya mengingatkan saja angka 5 dapat dari mana, 7 kurangi 2 ya. 11 dapat dari mana, 18 dikurangi 7 dan seterusnya. Nah, ini frekuensi paling tinggi di sini. Ya, tadi bisa dilihat dengan ini garis yang paling panjang. Maka modusnya itu sama dengan 11 dikurangi setengah ya, tapi bawahnya 10,5 atau bisa lihat ini. Ditambah D1. D1 berarti 11 dikurangi 5, 6 per masih D1, 6 ditambah D2, 11 dikurangi 7, 4. Jangan lupa kali panjang interval kelas, karena ini bentuknya tepi bawah, tepi atas. Tinggal kalian kurangi saja, sederhanakan. 6 bagi 2, 3 ya. Jadi 13,5. Nah, maka modus data pasien di puskesmas ini adalah 13,5. Nah, demikian pembahasan ukuran pemusatan data untuk modus, baik untuk modus data tunggal maupun modus data kelompok. Sekian, ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.